Elvan Gomez, praktisi hukum dan pengacara senior, mengklaim kalau isu pemakzulan Presiden Joko Widodo bukan muncul dari rakyat, tapi dari lingkaran kekuasaan Jokowi. Hal itu dikatakannya saat ditemui Detik Fakta TV di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat Minggu malam, 14 Januari 2024. Hal itu, kata Elvan, terkuak dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan perwakilan petisi 100. Dirinya mengklaim pertemuan itu adalah bukti kalau Mahfud dan rakyat gerah dengan Jokowi dan keluarga. Menurut Elvan, salah satu contoh dugaan pengkhianatan dan pelanggaran UUD yang bisa dijadikan dasar pemakzulan Presiden Jokowi adalah dalam menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. Penetapan tersebut seharusnya melibatkan rakyat. IKN tidak bisa ditentukan sendiri hanya oleh seorang presiden. Diawali dengan adanya pertemuan petisi 100 kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam, di mana dalam pertemuan tersebut masing-masing dari pemerintah yang di mana diwakili oleh Mahfud MD selaku pemerintah dan petisi 100 muncul wacana usulan pemakzulan Jokowi. Dari mana muncul pemakzulan Jokowi? Karena dianggap Jokowi sudah melanggar ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 Amandemen, di mana yang paling menjadi pokok sorotan mereka adalah putusan MK nomor 90 yang sampai saat ini belum kelar, di mana timbul cawe-cawe politik yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, itu salah satu yang menjadi dasar mereka sama-sama untuk mempunyai pemikiran untuk pemakzulan. Yang kedua, bahwa mereka beranggapan bahwa pemilu 2024 ini tidak akan berjalan mulus dan tidak akan menjadi jurdil, dan itu adalah kepanjangan untuk memenangkan calon yang didukung oleh Jokowi. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, muncul berbagai macam peluang untuk pemakzulan tersebut yang mulai dibuka oleh lembaga legislatif, di mana Puan Maharani sudah membuka supaya petisi 100 itu memasukkan usulan pemakzulan itu kepada DPR sebagai lembaga pelaksana untuk kegiatan sidang istimewa. Yang kedua, komentar Presiden kita kelima, Bu Megawati, di mana mereka sudah menyatakan bahwa pemerintahan sekarang sudah hampir mirip dengan pemerintahan adanya wacana kemiripan pemerintahan sekarang dengan Orde Baru. Nah, selain itu, bahwa muncul lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU yang terus melakukan penerimaan putusan MK itu sebagai dasar pencalonan wakil presiden paslon nomor 2. Nah, hal ini oleh PDI Perjuangan kita lihat ada perlawanan itu paling utama itu dengan diajukannya ditun oleh pengacara yang notabene penyiar itu adalah para anggota PDIP yang mengajukan gugatan terhadap KPU yang selaku melaksanakan putusan 90 MK. Yang kedua, adanya putusan dari MK yang menyatakan bahwa yang membuat putusan tersebut telah melanggar etika paling atas daripada undang-undang. Namun putusan itu tidak dijadikan bagian pembatalan dari kode etik Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kita lihat lagi dalam pergerakan sekarang, adanya mulai Jokowi akan ditinggal oleh para pendukungnya. Nah, ini terlihat dengan pernyataan penjelasan Kapolri terhadap komennya tentang pembinaan berlanjutan. Adanya penjelasan dari adanya keluarnya konglomerat dari 9 naga, yaitu Jarum Group,
dan Salinggub dari IKN, serta Wing Group dari IKN, itu melihat bahwa kekuatannya Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Dan selain itu juga ada komentar dari Panglima TNI tentang masalah Boyolali, di mana ada prosesnya yang sudah dilakukan TNI untuk memproses para anggota yang terlibat dalam kasus Boyolali. Begitu juga dengan adanya sikap Polri yang mulai menangkap pengancam Anies Baswedan, menunjukkan bahwa polisi mulai menunjukkan jati dirinya bahwa dia bukan sebagai alat pemerintah tapi sebagai alat negara. Nah, tanda-tanda ini, dan TNI juga bukan sebagai alat keamanan pemerintah tapi alat keamanan negara. Di sini kita lihat sisi hukum TNI dan Polri sudah kembali kepada rakyat dan memahami fungsi beliau sebagai alat keamanan negara dan alat pertahanan negara. Nah, ini menurut pandangan saya sebenarnya peristiwa Super Semar akan terjadi kembali di dalam era Jokowi ini. Karena apa? Saya tidak sepakat dengan Profesor yang menyatakan itu inkonstitusional persoalan pengajuan pemalsuan Jokowi, karena hal ini pernah dilakukan juga secara konstitusional dengan nama surat perintah 11 Maret dan dilanjutkan tanggal 20 Juni pertanggungjawaban dengan nama aksara. Jadi kalau saya lihat proses sebulan ini ya mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi karena apa? Sejarah telah membuktikan bahwa proses pemakzulan Bung Karno juga dilakukan dalam beberapa bulan. Jadi kalau prediksinya Profesor Rizal tidak mungkin nasional, terbantahkan karena peristiwa Super Semar adalah bagian konstitusi yang diakui oleh negara pemerintah kita dalam rangka untuk penggantian kekuasaan presiden. Nah, saran saya segera paling utama mempercepat ini, segera kembali kepada Undang-Undang 45, itu dilakukan dengan sidang istimewa oleh MPR bersama DPR bersama DPD untuk segera mengembalikan fungsi Undang-Undang 45 untuk mempercepat niat untuk mensatukan kekuatan NKRI menuju apa yang diceritakan oleh kemerdekaan bangsa Indonesia, oleh Undang-Undang Dasar 45 pada hubungannya mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan keadilan sosial. Nah, langkah yang paling baik adalah segera mengembalikan Dasar 45. Baik, makasih Pak Kombes.